di sini ada pelaksanaan observasi, ya. Kemudian pelaksanaan observasi itu ada 2 ya, ada 3, kemudian ada 5 step ya. 1, pemantauan kinerja, isi dokumen persiapan, pelaksanaan observasi oleh atasan, isi dokumen tindak lanjut, kemudian pelaksanaan tindak lanjut, isi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, ini sangat penting. Pengelolaan kinerja guru tahun 2025, apa masih ada observasi? Nah, ini pertanyaan mendasar Bapak Ibu dari beberapa pemirsa YouTube Pak Gurupedia ya. Jadi ada yang menyampaikan bahwa sekarang sudah rumah pendidikan, bukan lagi PMM. Apakah masih ada observasi kelas dan modul yang harus disiapkan oleh guru? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum menjawab dengan langsung tutorial dan cara bagaimana melihat status apa yang perlu dikerjakan setelah Bapak Ibu RH-nya disetujui dan disepakati, maka Bapak Ibu perlu menyaksikan video ini secara lengkap, jangan di-skip. Setiap item atau setiap bagian perlu dipahami secara utuh. Namun demikian, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, terima kasih Pak Gurupedia ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah gabung dengan channel Pak Gurupedia, yang sudah juga berlangganan, dan bagi Bapak Ibu yang terus menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa Pak Gurupedia menyampaikan selamat datang bagi yang baru memirsa video tutorial di Pak Gurupedia ini. Semoga bermanfaat. Berikan masukan, saran dalam kolom komentar. Mari kita lanjutkan tentang bagaimana pengelolaan kinerja. Apakah ada observasi? Atau seperti apa observasi jika ada harus dilakukan? Kita menuju ke rumah pendidikan di website rumah.pendidikan.id Bapak Ibu ya. Di sini kemudian kita menuju ke beranda. Setelah sampai beranda, maka kita masuk ke ikon ruang GTK. Nah, di ruang GTK ini Bapak Ibu kita memilih seperti biasa ya, semuanya paham di pengelolaan kinerja. Halaman pengelolaan kinerja di bandara, di beranda, Bapak Ibu akan muncul seperti ini ya. Jadi informasi penting tentang pengelolaan kinerja. Bapak Ibu tidak sibuk-sibuk lagi cari poin. Kemudian tidak usah unggah ke sistem lagi bukti dukung. Dan dalam 1 tahun kita akan melaksanakan 1 kali. Kita klik guru sebagai pegawai Bapak Ibu. Nah, sekali lagi, jika muncul halaman seperti ini pada akun beranda Bapak Ibu di pengelolaan kinerja, berarti sudah disetujui RH-nya, kemudian Bapak Ibu sudah menyepakati. Kita langsung saja cek di sini apakah kita ada observasi atau tidak. Nah, perhatikan untuk periode Januari sampai Desember 2025, ternyata Bapak Ibu di sini ada pelaksanaan observasi ya. Kemudian pelaksanaan observasi itu ada 2 ya, ada 3, kemudian ada 5 step ya. 1, pemantauan kinerja, isi dokumen persiapan, pelaksanaan observasi oleh atasan, isi dokumen tindak lanjut, kemudian pelaksanaan tindak lanjut, isi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu untuk memahaminya. Nah, di langkah pertama
di observasi atau pelaksanaan observasi, yaitu pemantauan kinerja. Bapak Ibu harus mengisi dokumen persiapan. Nah, kita coba lanjutkan ya. Nah, di dokumen persiapan Bapak Ibu ada langkah-langkah persiapan observasi praktik kinerja. Kalau dulu Bapak Ibu kita bilangnya observasi kelas ya. Nah, sekarang menjadi observasi praktik kinerja. Nah, di sini observasi praktik kinerja yang pertama, silakan Bapak Ibu diskusi dulu dengan kepala sekolah sebagai atasan untuk mengisi formulir. Nah, ini formulir diskusi persiapan sudah disiapkan, tinggal kita centang, misalnya harus mengisi pertanyaan-pertanyaan ini. Tutorial tentang mengisi dokumen persiapan, silakan di video sebelumnya di YouTube Pak Gurupedia, di searching aja, Bapak Ibu akan ketemu. Nah, di sini contoh yang sudah menyelesaikan mengisi dokumen persiapan ya. Nah, diingatkan lagi untuk bukti dukung RPP atau modul ajar, Bapak Ibu boleh unggah atau menggunakan dokumen yang sudah ada sebagaimana disampaikan dalam kalimat ini. Nah, kembali ke sini. Nah, setelah diskusi dengan atasan untuk mengisi formulir, langkah selanjutnya Bapak Ibu mengisi formulir untuk siap diobservasi. Nah, setelah itu barulah observasi akan berlangsung nanti setelah Bapak Ibu mengumpulkan. Di sini di tombol di bawah ada mengumpulkan jadwal ya, isian dokumen persiapan observasi. Apa intinya? Intinya yang pertama, Bapak Ibu tidak perlu khawatir apakah observasi praktik kinerja itu harus disiapkan secara spesial. Nah, tidak juga. Bapak Ibu akan mengajar seperti biasanya. Jadi Bapak Ibu akan mengajar seperti biasa, kemudian juga menggunakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar yang sudah biasa dilaksanakan, namun juga perlu diintegrasikan dengan salah satu dari 8 indikator dimensi yang dipilih ya, di fokus observasi itu. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, indikator pilihannya adalah umpan balik konstruktif. Maka RPP-nya harus disesuaikan dengan ini, dengan indikator spesifik, indikator khusus yang ada di perilaku indikator pilihan. Nah, demikian Bapak Ibu, bahwa observasi praktik kinerja tetap kita lakukan. Jangan khawatir, lakukan sebagaimana Bapak Ibu mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.